Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan seperti biasa, kami di sini mau menghadirkan cerita-cerita horor, tapi Bro Ayung tentu saja. Jadi langsung aja, monggo Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilahkan. Monggo. Baik, terima kasih Mas Biru atas kesempatannya. Saya masih bercerita di Ngobrol tentu. Sebelum ke cerita, saya mau jawab kawan-kawan dulu seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya. Kapanpun dan dimanapun saatnya. Kita ada di Ngobrol ya, Bi? Ya. Ngobrolin yang horor-horor. Baiklah, langsung ke cerita ya, Bi? Langsung cerita monggo Bro. Ini ada cerita dari Mbak Ana. Mbak Ana di Tangerang. Dia itu pengen berkisah horor, menceritakan di Ngobrol itu tentang pengalaman horornya sekitar 5 tahun yang lalu, berarti 2020-an ya, Bi? Ya. Masih 2020. Jadi kala itu Mbak Ana kelas 3 SMU apa SMA bisa? SMU. Baru pindah rumah itu nggak jauh sebenarnya dari rumah lamanya. Cuman ini rumahnya lebih gede, lebih luas dari rumah yang pertama. Begitu juga fasilitasnya lebih bagus lah ya. Cuman dari itu, ya namanya pindahan kan sebel. Ibaratnya konjang-konjong kalau bahasa sininya, wira-wiri ikut nyiapin ini itu sesuatu yang baru nantinya. Nanti ada penyesuaian diri, kamar yang baru, rumah yang baru kan. Ya nggak enak juga Mas. Tapi ya gimana lagi? Sebenarnya saya senang, cuman ada yang aneh begini menurut Mbak Ana. Untuk rumah segede itu, ukurannya segitu, bangunannya seperti itulah, bisa dibilang mewah untuk Mbak Ana. Walaupun dulunya juga nggak jelek-jelek amat. Pasti nominalnya gede buat beli rumah seperti ini. Katanya kayak kata orang tuanya, kayak kata ayah ibunya. Sementara kalau dilihat dari keuangan orang tua yang kadang diceritain sama anak, kadang-kadang denger gak secara langsung ngeluhnya gimana dunia usahanya mereka, gak mungkin banget bapak sama ibu itu bisa beli rumah ini, gak mungkin lah. Loh wis gak mungkin, malah ada rencana rehab segala loh, Bi. Ya kan, gak ketemu akal ini duit dari mana, begitu kan. Tapi ya anak gak usah keturusan orang tua, saya aja nyatanya di sekolah kan dikasih makan sama orang tua, sama adik juga begitu. Akhirnya dia mulai ya tadi menerima, ikut nyiapin kamar. Terus lagi pindahan kayak gitu, kata Mbak Ana nanti aja nungguin Mbak Sum pembantunya itu pulang ke sini, ke Jakarta lagi, ke Tangerang lagi, kan jadi ada yang ngewang-ngewang. Malahan lagi dia pulang kampung belum ke sini udah pindah. Nah yang lain lagi Mas, setelah mungkin saya 2 minggu di rumah tersebut, kami 2 minggu di rumah tersebut, itu ayah ibu tuh sering bertengkar banget, nggak kayak di rumah lama, sering banget ribut. Dan saya dengar masalah itu sepele banget lah, tapi jadi ribut. Ibu sampai nangis, bapak kadang-kadang minggat, nanti pulangnya nanti pagi. Kayak semacam rumah ini, saya pikir ya sering kedistraksi acara terhoror, film-film yang seperti ini, ada apa-apa di rumah ini, atau ibu sama bapak ada caranya salah buat pemilihan rumah ini, ada pikiran seperti itu. Cuman tak tepis jauh-jauh. Begitu juga yang saya alami, kata Mbak Ana. Saya di rumah lama, enggak sekalipun, kecuali saya ada tugas tertentu yang memang harus layangan, melek. Ini enggak pernah tidur sampai larut di situ. Kalau belum jam 2, enggak bakalan merem. Jadi hewannya itu bukannya ditakut-takutin sosok atau apa, gelisah nggak jelas, benar-benar gelisah nggak jelas. Sampai saya matiin lampu, ya tambah gelisah. Di mata lampunya nyalain juga sama, nanti bisa tidur jam 2, kadang jam 2 lebih. Nah satu malam juga saya ngerasain seperti itu. Akhirnya kan paginya sekolah kayak ngantuk, terus bete gimana lah ya. Nah kalau lagi kayak gitu di sekolah ada aja yang bikin nyebelin, entah guru, entah teman, kadang di jalan. Pas sampai rumah malah ada tukang. Kemarin tempat libur gitu ya, 2 hari 3 hari, malah ada tukang. Itu orang-orang baru datang 4 orang. Nah ayah saya itu via telepon, mereka itu berdua pergi keluar kota, itu ibu sama ayahnya. Terus nanti kalau tukang butuh apa-apa kamu yang ladenin. Aduh sebel banget. Malah
kalau nggak ngerendahin sih ya, teman tukang bapak mas-mas kayak gitu kayak nggak pernah lihat perempuan. Ada saya pulang matanya dan katanya jelehi lah seperti itu. Cuman aduh ngeladenin. Coba kalau ada bakso mending itu mau istirahat siang sudah mulai tak tok kalau material udah ada sih Bi. Jadi nggak bisa istirahat, itu sebel luar biasa hari itu. Pas ketika mungkin jam 5-an ya, jadi ada 2 orang yang tinggal di situ. Terus yang lain katanya saudaranya dekat punya warung di daerah situ, jadi pulangnya ke warung. Itu ada yang tinggal di situ. Tapi mereka itu lagi kemas-kemas setelah selesai kerjaan, mungkin setengah 5-an. Saya itu mau ngasih kopi gitu ya, siapa tahu habis kerja. Nggak tahu sih ngasih kopinya itu jam berapa. Kalau mereka minta ya saya kasih. Kadang saya nggak improv, ditaruhin termos kayak atau apa, belum paham. Itu pertama kali. Nah, saya itu nganterin kopi lagi, dibilang, mbak udah sore, udah mau balik, malah bikin kopi, bisa kebetahan. Apalagi mbaknya ikut di sini, ada yang ngomong begitu, mbaknya ikut di sini ngobrol. Ini kalau di sini ngomongnya seperti itu ya, nyebelin. Nah, dia tuh baru balik dari luar begitu ya, dari samping mau masuk. Ya dia masih di samping tembok yang mereka itu ngobrol. Itu ada ucapan, Mang, hati-hati, ada yang ngomong seperti itu. Jadi hati-hati apa sih ya? Nguping Bi, hati-hati. Rumah ini beda Mang. Iya, jadi untungnya mereka itu ngobrolnya bukan orang Jawa semua, jadi ngerti. Ada orang Sundanya, jadi ngomongnya Indonesiaan gitu loh. Jadi iya, itu saya tadi itu banyak yang liatin loh, lagi ngotok-ngotok ini, lagi gergaji juga. Tapi arahnya ke belakang. Iya, saya tadi ngeliat, katanya seperti itu. Ada perempuan ke belakang, area belakang. Saya pikir Mbak Ana, tapi bukan ternyata. Aduh, pikir Mbak Ana tapi bukan, berarti kan samping ini. Serem deh, yang serem-serem area belakang. Dia baru ingat Mbak Ana, selama 2 minggu ini saya operasinya, maksudnya tracknya itu paling kamar, depan, dapur, nggak pernah ke belakang rumah. Bahkan dari samping sekalipun nggak pernah ke belakang rumah. Jadi karena ada omongan-omongan dari bapak-bapak tadi ya, dia tuh iseng, saya mau buka pintu belakang, sebenarnya ada apa di situ sih? Kok ada perempuan tapi bukan Mbak Ana, mau nakut-nakutin. Terus mereka disuruh tidurnya masuk ke dalam atau saya yang keluar di pos. Ini rencananya yang namanya Parti sama Mang Asep tidurnya nanti di pos Sapam di situ. Nah, Sapamnya juga ikut libur entah kemana, apalagi mungkin rumah baru mungkin ya, belum ini. Nah terus Mbak Ana itu dari arah dapur ke belakang, nggak ada deg-deg sama sekali saya Mas, bener-bener kepo, pengen di belakang itu ada apa. Kok katanya apalagi area belakang, berarti kan area belakang paling serem, dan area lainnya juga ada yang serem-seremnya. Saya buka pintu, itu pertama kali saya buka pintu, terus semilir langsung dari belakang itu angin cuman hawanya hawa nggak enak, gimana sih udah sore ya, hawa sore nggak enak wis. Nah, saya ngeliat ke belakang, terpampang di sana itu ada tembok tinggi. Mungkin di sana perbatasan sama pohon-pohon gede lah. Saya nggak ngeliat rumah, dari situ kan temboknya tinggi. Nah, terus di situ ada semacam gazebo yang sudah miring, rusak. Gazebo rusak. Ya, gazebo kan kayu ya, rusak. Terus di bawahnya ada genangan-genangan semacam bekas orang bikin adukan terus ditinggal. Dan ini juga karena bukan musim hujan, semacam ada air yang menggenang dan udah hijau, berlumut seperti itu. Terus alang-alang, banyak bata-bata, potek-potekan, besi-besi, pating talang. Nggak resep, nggak enak dilihat, itu nggak enak. Apalagi pas saya lihat sebelah kanan pojok, itu berarti bagian rumah kiri, bagian belakangnya. Di sana itu ada semacam nyampe ke tinggi, sampai tinggi. Jadi semak lah, sama tumbuhan rambat-rambat itu di pojok sampai menggunung begitu sampai ke pojok. Jadi posisinya kayak tirai yang dijatuhin dari atas begitu, hijau begitu ya. Rambat kalau di sini kodong tuntutan segala macam lah kayak gitu. Nah itu di atasnya di pojok itu ada pohon yang tinggi, itu nyambung sama ini apa sih yang buat ayunan Tarzan. Nah
sulur-sulur akar itu nyambung. Jadi yang ini juga, yang tanaman rambat itu melilit ke atas begitu. Situ saya, kok kayak gitu banget ya. Tapi belum ngerasa serem itu. Paling ya emang tempatnya ya kayak gini, kayak saya baru melihat di belakang seperti ini gitu kan. Nah, ketika dia lagi ngeliatin, ketarik ke arah pohon gede kayak gini, kalau mungkin ada perempuan itu mungkin rumahnya di situ, setan. Ya iseng-iseng berpikir seperti itulah. Itu ngerasa di belakang itu ada yang ngeliatin. Oh, di belakang ada yang ngeliatin. Itu siapa ya? Pas dia belok belok badan, itu ternyata Mbak Ana, Mang, katanya Mbak Ana. Kamu gimana, Mbak Ana yang biasa kesini, katanya seperti itu, ribut sendiri. Oh enggak, bukan, itu memang Mbak Ana. Iya, kemarin bukan Mbak Ana. Ngomong apa sih, Kang? Ngomong apa sih, Pak? Enggak, Mbak, enggak apa-apa, katanya. Nah itu, dia jadi malah mereka memastikan bukan saya. Emang kayak gitu tuh, agak tinggi lagi, agak tinggi lagi. Jadi ribut-ribut sendiri tuh berempat lebih. Yang dua agak ke belakang. Akhirnya yang tadinya lewat ke belakang ya, masuk lewat pintu tadi, ikut sama bapak-bapak itu. Terus sebenarnya bapak-bapak ada ngeliat apa sih? Nggak ngeliat apa-apa, nggak apa-apa non, nggak apa-apa Mbak, ada yang bilang seperti itu. Nah wis kan. Nah setelah ngerasa ada peristiwa yang tadi, yang wagu-wagu sore tadi, itu malam harinya, bapak ayah sama ibu juga belum pulang, tapi bisa tidur sore, Dilali bisa tidur sore, bahkan 8:30 udah tidur. Saya nggak kayak biasanya tidur. Nah, wis kan sekitar bangun-bangun saya terjaga itu jam 1:30 pagi. Saya tuh mendengar pintu itu ada yang buka, memang nggak saya kunci, ada yang buka, krek sedikit, dan ada suara, nah, kayak suara ibu saya Mas, kayak suara ibu saya, nah kayak gitu. Terus saya bilang, masa ibu udah pulang sih? Tapi masih dalam selimut. Masa ibu udah pulang? Biasanya ibu kalau ayah pulang mesti ngabarin dulu, telepon mau pulang jam segini, mau minta apa dan lain-lain. Ini kok udah di rumah? Nah, tapi pintunya buka. Itu kelihatan ada yang melintas di pintu, seseorang atau sesosok set, dan bunyi seperti suara sepatu high gitu. Ada hak tingginya, ketok. Masa mama pulang sih, masa ibu pulang sih? Nah, adik saya nggak mungkin, adik saya itu ikut Mas waktu itu. Nah, saya keluar, tek. Saya keluar dengan berat, mata masih berat. Saya lihat benar-benar ibu saya dengan pakaian lagi dia berangkat, tapi ayah Pak di depannya. Jadi dia ya nyusurin ruang sana ke belakang lah, koridor ke sana, mungkin mau ke arah belakang. Saya sapa, Bu, ibu kok pulang nggak ngomong sama aku sih, ngomongnya gitu. Kok diem aja bisa? Kok ibu diem aja? Saya, Bu, ibu nggak ada respon sama sekali, bener-bener jalan terus ke arah belakang. Itu kan gelap ya, lampu dimatiin. Nah itu saya tututin belakangnya Mas, saya ikutin dari belakangnya. Pas ada di belokan begitu nggak ada ibu sama sekali. Lah malah dari arah lain, dari ruang lain itu saya rasa ada langkah lagi, tapi kali ini teplak, kayak semacam dari jepit. Saya nunggu, saya masuk lagi ke kamar, dan saya balik lagi ke kamar, kelihatan lagi di kamar itu kayak semacam Pak Kardi yang di luar itu, mirip kayak Pak Kardi begitulah, orangnya agak pendek, badannya gede. Tapi kan Pak Kardi di luar. Tadi aja ibu ternyata nggak ada, ini dia mulai takut dan nggak berani. Ini ibu apa bukan? Dan lucunya saya nggak nelfon ke ibu memastikan itu udah pulang atau belum. Kayak orang udah ketakutan duluan loh. Nah itu kayak Pak Kardi di dalam rumah. Oh tak beraniin diri, saya keluar, itu Pak Kardi juga ke belakang. Model badannya cuma begitu. Saya bilang, Pak Kardi kok di dalam? Ngeluyur lagi ke belakang. Pas nengok lagi ke area tadi lagi ibu bilang itu nggak ada. Ini udah nggak beres. Tapi saya bukan penakut. Saya memang udah ketakutan banget. Tapi saya mau ngelawan ini semua. Akhirnya dia tuh ke belakang. Nggak merinding. Ya udah, merindingnya udah kelewat jahat merindingnya. Nggak disebutin jadi nggak tahu. Iya biar terus disebutin. Harusnya disebutin. Iya wis, dapat poinnya Bi. Nanti ke belakang, bener-bener saya itu hati-hati banget saya belakang. Setiap saya lewat ada saklar lampu yang mati ceplak, nggak ada siapapun.
Tapi saya mendengar rame-rame itu di belakang pintu. Itu ada orang ngobrol, ada suara Pak Kardi, ada suara ibu saya, bahkan adik saya, bapak saya di situ lagi pada ngapain. Sama itu Mang Asep. Dari nada ngomong Sundanya, Jangan ikut campur. Jangan ikut campur. Jangan ikut campur. jangan ikut Mas. campur. Ada yang ngomong seperti itulah rame-rame di belakang. Tapi nggak berani buat buka, ini. Masa ada pikiran akal sehatnya, lu orang pada ngapain di belakang, jam-jam segini. Akhirnya kan ngintip juga saya nggak berani. Saya ke depan lagi, saya pastikan karena ada suara ibu saya, berarti ibu ada dong, mobil ada juga di luar. Yang saya lihat, saya nggak berani buka pintu, Mas. Saya lihat di gorden sepi, nggak ada apapun. Yang ada di pos Mang Kadi lagi senderan, teman kayaknya Mang Asep udah tidur. Dia itu lagi ngopi di situ. Akhirnya saya berani-beraniin, saya keluar, saya keluar ngomong, ih malam-malam keluar non, kenapa? Mbak kenapa? Wah, sampean dari tadi di sini ya, ini kan dari tadi sini. Iya, ngomong kemana lagi? Enggak, bukannya masuk rumah. Ya masuk dari mana? Dikunci semua. Bapak, ayah sama ibu saya nggak pulang, nggak ada orang masuk. Oh, udah. Kenapa Mbak? Kok kayaknya takutan banget? Saya ceritain sama Mang Kardi tadi, saya ngeliat ibu di dalam kayak yang cerita tadi. Ya nggak mungkin non. Aduh, gimana ya? Saya mau ngomong juga gimana? Ngomong aja. Nggak apa-apa. Tolong temenin saya. Temenin gimana ya? Saya nggak sopan. Masa saya masuk? Yang Asep lemong, dia lagi tiduran ternyata. Masuk aja ruang, di sini dingin. Ayo nggak boleh begitu. Akhirnya duduk-duduklah sih. Itu di situ, anak duduk di situ. Saya ikut duduk di sini. Ya nggak apa-apa, ini bikin kopi atau gimana. Tapi ya nggak ada gelasnya lagi. Wah, akhirnya saya duduk di situ di pos dan cerita ngalor ngidul mereka itu ngalamin apa. Ternyata lagi nukang itu mereka melihat macam-macam, ada bocah wirawiri. Nanti ada yang semacam ngerusuin nyamplong pakai itulah split ke atas, deplak. Bocah kecil memang bentuknya bocah kecil, tapi lagi turun mereka itu pasti arah ke belakang. Nah, sekitar itu kan jam 2 ngobrol-ngobrol hampir mau subuh. Berdua itu kayak nggak disuruh, nggak ada rasa enaknya. Mereka itu benar-benar tidur plak dan pulas ngorok. Saat itu saya itu mau masuk juga takut Mas, tapi saya melihat di samping sebelah kiri rumah ini harus saya selesain, bilang begitu dalam hati. Saya harus nyaksiin sendiri ada apa di situ, ada apa di itu. Terus seserem apa, pokoknya saya pengen ngerti lah. Saya jalan ke samping, ngelewatin tadi yang dibuka sama bapak itu, terus ke belakang itu dengan dok-diduk yang merinding ini saya sebutin, merindingnya udah pol begitu ya, sampai area belakang ada keanehan yang saya lihat. Gazebo itu nggak rubuh seperti yang saya lihat di pandangan saya waktu itu, entah saya pengaruh sama ketakutan saya atau apa. Gazebo itu bagus, terus ada ya tumbuh-tumbuhan di samping-sampingnya kayak layaknya tempat buat istirahat, tapi di belakangnya nggak ada tembok. Di belakang nggak ada tembok, dan di situ anak kecil itu banyak yang main di situ. Ada bapak-bapak, ada ibu-ibu. Saya nggak ada yang kenal. Ketika saya ke belakang dan itu takut tak lawan, dan muka mereka modelnya nggak ada yang serem, kayak manusia. Cuman ketika ada seorang bapak dan ibu itu seolah tahu kehadiran saya, mereka ngelihat ke arah saya. Disitulah saya kayak kerasa ngeri gitu loh, kayak mereka itu nggak suka, tapi tatapannya sedih begitu loh, sedih kayak menyampaikan ini tempat kami loh, ini tempat kami. Dan dia tuh nunjuk ke arah pojokan yang tertutup tadi ya, tanaman jalar itu. Saya ngelihat itu benar-benar buka begini Mas, kayak tirai buka. Di situ itu yang saya lihat ada kayak rumahnya rayap atau semut yang seperti ini. Orang setelah saya tanya-tanya ke teman ya belakangan, itu namanya gumuk atau apa. Jadi kayak rumah semut duduk-dudakan begitu ke atas, mirip kayak pagoda lah seperti itu, sampai yang nggak setinggi tembok itu. Dia nunjuk ke arah situ. Itu saya maksudnya apa nggak ngerti, tapi di dalamnya itu keluar kecil-kecil banget, bukan semut, kayak semacam liliput mah gede, kecil-kecil banget lah, kayak macam orang mini-mini banget. Tapi makin mendekat ke arah mereka itu nggak kehitung.
makin gede ke arah gazebo. Dan ketika saya udah nggak bisa ngapa-ngapain, disitulah brak, gazebo kayak bruk lagi. Dan saya lihat kayak awalnya gazebo itu rusak. Nah itu loh, kepanting-panting saya langsung lari ke depan. Bahkan saya minta tolong sama tadi Pak Pardi sama Asep, mereka tetap nggak bisa bangun. Saya keluar, beruntung udah pagi ya, banyak orang lewat juga. Kenapa Mbak, ada yang nolongin? Saya nggak berani cerita karena itu rumah saya, orang tua juga, rumah orang tua. Saya pengen nungguin ini Bu, ini ya nggak apa-apa, sini aja non. Ada yang ya bilang macam-macam lah. Saya itu di situ. Ketika udah siang harinya, saya balik lagi ke rumah ditemenin Pak Kardi dan lain-lain, ngambil HP. Pokoknya saya nggak sekolah dan harus bapak, ibu, ayah pulang hari ini. Saya pengen ngerti kenapa mengapa. Ternyata ujung-ujung penjelasannya mereka kenapa beli rumah tersebut ya karena rumahnya kayak gitu, banyak yang nggak kuat bahkan yang bangun gitu loh, jadi dijual murah. Jadi niatnya bapak kalau misalnya direnov, yang tadinya misalnya kita beli 100 juta terus 50, yang 30 kan biar renovasi, biar penampilannya beda, nggak serem dulu, mungkin barang-barang itu pada pergilah seperti itu. Oh jadi ngerti. Cuman ya akhirnya ditempatin, kita kayak berbagi wilayah lah seperti itu. Dan biasa kalau ada sesuatu yang metafisik itu dianggap kayak nggak ada, dan kita biasa jalanin sampai saat ini. Itu aja sih ceritanya. Oke. Terima kasih Bro Ayung atas ceritanya. Mbak Ana juga terima kasih atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak sudah mantengin kita sampai di sini. Ya, kita jumpa lagi di episode selanjutnya ngobrol horor. Dan apa ya, intinya doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya. Itu aja. Baik, sampai jumpa lagi. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.